Salam Oma Opa yang opung yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Oma Opa yang opung sehat selalu dan tetap kuat, tetap semangat. Oma Opa yang opung, kita bersyukur dapat berjumpa dalam ibadah mingguan Komisi Usia Lanjut. Kiranya tetap selalu berada di rumah, karena situasi pandemi saat ini masih belum membaik. Banyak yang bisa kita lakukan saat di rumah untuk Oma Opa, untuk yang opung, misalkan dengan aktivitas seperti menanam tanaman, mendengarkan lagu-lagu rohani, ataupun ikut bernyanyi, dan juga bermain dengan cucu, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Dan jangan lupa setiap pagi untuk selalu berolahraga ringan, sehingga badan tetap sehat, tetap fit, dan tetap kuat. Kita semua berharap agar pandemi saat ini dapat cepat berlalu, sehingga suatu saat kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah kita di gereja. Oma Opa yang opung, pada hari ini temanya adalah bertuturlah dengan bijak, yang diambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 1-12. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Yohana Beni. Sebagai penatua pendamping adalah saya sendiri, Penatua Denny Setianto. Mari Oma Opa yang opung, kita memulai ibadah kita awali dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Kiranya Engkau juga izinkan kami ya Bapa, pada hari ini untuk dapat melakukan ibadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lanjut usia di GKI Jati Asih, walaupun masih secara virtual. Tuhan, Engkau juga persiapkan hati dan pikiran kami untuk mampukan kami agar dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang hendak kami dengar. Kiranya Tuhan juga berkati Ibu Yohana Beni yang akan membawakan firman Tuhan bagi kami sekalian. Ya Bapa yang di surga, kami juga mohon pengampunan atas segala dosa yang telah kami lakukan. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah dalam diri kami, sehingga kami dapat layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia Tuhan yang melingkupi kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar.
ulangi, betapa manisnya ku suka menuturkan sabdanya yang benar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Oma Opa yang opung, saatnya kita masuk di dalam pembacaan kitab Mazmur. Kita buka Alkitab kita, kitab Mazmur pasal 100. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selamat pagi, Opa Oma yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Tentu saya berharap bahwa kita semua senantiasa dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan, sehat, kuat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Opa Oma, pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon hikmat dari Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon hikmat-Mu untuk kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui pembacaan dan pelayanan firman hari ini. Roh Kudus-Mu menguatkan kami, hamba-Mu yang hendak melayankan firman-Mu. Tuhan urapi, agar dengan pengurapan-Mu itu, sabda-Mu diwartakan, dan kami semua beroleh berkat. Dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Opa Oma, pembacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Rasuli yang ditulis oleh Rasul Yakobus. Yakobus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini adalah Dosa Karena Lidah. Begini bunyinya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Judul dari perenungan kita pada siang hari ini adalah bertuturlah dengan bijak. Opa Oma, hari ini kita akan berbicara tentang bertutur kata atau berbicara sebagai pokok perenungan kita. Ini menyangkut erat dengan sebuah organ kecil dalam tubuh kita, yaitu lidah yang ada di dalam mulut kita. Opa Oma pasti tidak asing lagi dengan kalimat memang lidah tak bertulang. Ya, itu memang adalah judul sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Bob Tutupoli yang ngehit sekitar tahun 70-an kalau saya tidak salah ingat. Orang seusia kita pasti tahu lagu itu dan mungkin juga masih fasih untuk menyanyikannya. Karena lidah kita ini tidak bertulang, maka lidah bisa berkata-kata yang tidak ada batasnya. Coba kita bayangkan, andai kata lidah kita ini bertulang, tentu kita akan menjadi keluh dan tidak bisa berkata-kata dengan jelas. Satu lagi, kalau kita sariawan saja di lidah kita, pasti kita akan sulit untuk berkomunikasi dengan kata-kata. Opa Oma yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus juga pasti pernah mendengar ungkapan
Lidah bagaikan pedang bermata dua. Ini artinya adalah bahwa lidah kita itu tajam sekali. Bagai pedang bermata dua. Ya, lidah kita bisa bukan saja melukai, bahkan bisa membunuh seseorang dengan kata-kata yang diucapkan. Dengan lidah kita bisa melukai hati banyak orang, membunuh kreativitas orang lain, membunuh semangat orang lain, membunuh ide-ide, bahkan membunuh rezeki orang lain. Seringkali kita tidak menyadari bahwa tutur kata kita mengecewakan dan bahkan menyakiti hati dan perasaan orang lain. Opa dan Oma, kata-kata itu tidak hanya dapat kita utarakan lewat lisan saja, tetapi juga lewat tulisan. Jadi sesungguhnya tutur kata seseorang itu sungguh dapat mempengaruhi kehidupannya ataupun juga kehidupan orang lain. Bacaan kita hari ini melalui Rasul Yakobus, kita diingatkan bahwa betapa berbahayanya lidah kita. Kita bisa baca dalam Yakobus 3 ayat 9. Saya akan membacakannya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi jelas bahwa dari sumber yang sama, satu lidah kita ini bisa keluar kata-kata pujian, tapi sekaligus juga umpatan atau makian. Pada ayat yang lain, lidah digambarkan sebagai api. Yakobus 3 ayat yang ke-6. Demikian. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ngeri bukan? Yang harus kita ingat Opa Oma, bahwa setiap perkataan kita adalah cerminan dari hati kita. Jika kata-kata atau ucapan seseorang itu baik, santun, sudah dipastikan bahwa hatinya pun juga baik. Tetapi bila yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas didengar, kata-kata yang menjatuhkan, tentu kita bisa tebak bagaimana sebenarnya isi hatinya. Seperti pada ayat 11 dan 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jelas dikatakan bahwa dari sumber yang baik tidak akan mengeluarkan hasil yang mengecewakan. Dan dari sumber yang tidak baik, mustahil akan keluar hasil yang baik. Pada zaman seperti sekarang ini, Opa dan Oma, kita memang tidak bisa berkomunikasi secara langsung, face to face. Tapi melalui tulisan,
kita masih tetap bisa menyampaikan isi hati kita kepada orang lain. Melalui WA misalnya, WhatsApp. Kita bisa ketik di sana apa yang menjadi isi hati kita. Bukankah apa yang kita ketik atau tulis di sana itu mewakili tutur kata kita yang hendak kita sampaikan kepada orang lain? Saya yakin bahwa Opa dan Oma mempunyai tidak hanya satu grup WhatsApp, tetapi banyak lebih dari satu. Nah, kita bisa tetap menjaga tutur kata kita agar lebih bijak menyampaikan kepada orang lain, walaupun hanya melalui WhatsApp. Pada akhirnya, Opa Oma, pembacaan kita hari ini melalui Rasul Yakobus. Kita diajak untuk selalu menjaga dan memelihara lidah kita. Siapapun kita, apapun profesi atau pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada, tetap kita harus selalu menjaga tutur kata kita untuk lebih bijak. Lidah kita ini bisa mendatangkan berkat dengan tutur kata yang bijak, tetapi juga bisa mendatangkan petaka dengan tutur kata yang tidak membangun. Ini tentu tidak mudah untuk kita lakukan, walaupun hanya sekedar menjaga dan memelihara lidah kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, kita harus selalu meminta hikmat dan pertolongan Tuhan untuk dimampukan melakukan kehendak-Nya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 141 ayat 3, demikian. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Opa Oma, selamat berjuang. Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mohon hikmat dan pertolongan-Mu untuk kami senantiasa dimampukan menjaga dan memelihara lidah dan mulut kami dalam bertutur kata. Jagai juga pikiran kami agar senantiasa membuahkan hal-hal yang memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.
ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Opa Oma, kita akan menaikkan syafaat kita pada siang hari ini. Mari kita bersyafaat. Dan nanti akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Dan setelah doa berkat, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dengan diiringi oleh musik. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri kekudusan-Mu ya Allah, seraya mengucapkan syukur kami atas apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Kami kuat, sehat, dan bahkan dimampukan untuk menjadi berkat. Itu adalah bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan karena karya Tuhan yang terus nyata di dalam hidup kami. Saat ini kami masih dalam suasana pandemi. Keterbatasan masih ada di sana-sini, khususnya bagi kami para kaum sepuh. Masih banyak saudara-saudara kami yang terdampak oleh karena situasi seperti sekarang ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, baik para kaum sepuh, kaum usia produktif, ataupun anak-anak yang saat ini terbeban oleh sakit penyakit. Baik mereka yang terpapar oleh virus COVID-19 yang sangat sungguh menakutkan, atau mereka yang menderita sakit karena faktor usia dan kelemahan mereka, ataupun mereka yang sedang bergumul dengan penyakit-penyakit yang lain. Kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya kuasa-Mu yang ajaib itu tercurah kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami meyakini bahwa tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu. Engkau yang sanggup untuk menolong dan memulihkan saudara-saudara kami. Kami juga sangat prihatin pada saudara-saudara kami yang terdampak oleh situasi ini. Tuhan, tolong mereka. Tolong juga kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, menguatkan dan menolong saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Kami juga mau bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menambahkan usia 1 tahun lagi untuk saudara-saudara kami. Kiranya berkat-Mu juga menyertai mereka, saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Kami mau juga mendukung dalam doa bagi pemerintah kami yang telah Tuhan pilih untuk memimpin negara ini. Banyak hal yang harus mereka kerjakan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Tuhan, berikan mereka dalam berupaya pemerintah kami dalam hal vaksinasi, dalam hal pembagian bantuan bagi masyarakat yang terdampak, juga dalam upaya-upaya untuk mensejahterakan rakyat dengan cara-cara yang lain. Tuhan berikan hikmat kepada para pemerintah
dalam negara kami, para penguasa di negara Indonesia ini, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami berdoa bagi persekutuan di Gereja Kristen Indonesia Jati Asih. Pendeta, penatua, pengurus komisi, dan panitia-panitia yang sudah terbentuk, bahkan bagi kami seluruh jemaat. Tuhan berkati kami semua, agar kami terus dimampukan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah kami, yang datang dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan terus menguatkan kami dalam menjalankan hidup kami ini. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami mohon ampun atas dosa dan salah yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik melalui perkataan, buah-buah pikiran, dan bahkan perbuatan kami. Kami tahu bahwa pengampunan-Mu itu akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Allah, kami akan naikkan dan kami akan sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Dan sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah beserta dengan kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita sudah selesai, Oma Opa. Mudah-mudahan dengan ibadah ini kita semakin dikuatkan dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menjagai kita. Selamat siang, Tuhan memberkati.